Ya, Oke, selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? selamat malam Bu Widiawati. Alhamdulillah kabarnya baik, tapi saya ya seperti itulah yang saya kemarin sempat chat ke Ibu ya Bu ya saya sempat sedikit chat ke Ibu kemarin kemarin malam maksud saya. Iya Ibu. Semalam katanya ada hal yang ingin dibicarakan Ibu. Iya itu Bu yang ingin saya bicarakan betul, betul saya ingin berbicara sesuatu kepada Ibu. Apa yang bisa saya bantu Ibu hari ini? Begini Bu, saya kan di program guru penggerak kan ada ada tugas ya Bu ya, ada tugas untuk menggerakkan teman-teman, membimbing teman-teman, terutama bagaimana caranya supaya teman-teman ini mau belajar Bu, mau belajar tentang kurikulum merdeka ini. Karena kan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka ini sebenarnya sudah lebih dari 2 tahun Bu di sekolah saya. Nah seharusnya eh, sudah menguasai ya Bu ya, seharusnya sudah menguasai. Nah ini teman-teman ini masih, terutama teman-teman guru senior, Ibu, ini teman-teman sepertinya masih mager dan masih berada di zona nyaman, jadi mereka tuh belum tergerak Bu untuk belajar atau untuk meningkatkan kompetensi diri atau untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya terkait dengan kurikulum merdeka Bu. Hmm, Baik Ibu. Jadi kita hari ini akan membicarakan tentang bagaimana cara menggerakkan rekan-rekan sejawat yang masih kurang tergerak ya Bu, akan seperti implementasian kurikulum merdeka dan yang lainnya. Seperti itu Iya, ya. iya Bu. Saya ingin berbincang dengan Ibu karena itu tadi Bu, saya di sini termasuk guru muda Bu, guru junior di sekolah ini. Saya ingin sekali supaya Bapak Ibu guru semua yang lain itu bisa tergerak, bisa mau membuka diri ya Bu ya, untuk mempelajari hal yang baru ya, bersemangat karena ini kurikulum merdeka ini kan harus kita laksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab ya Bu ya. Baik Ibu. Kira-kira yang akan kita capai dalam pembicaraan kita kali ini itu seperti itu atau bagaimana Ibu? Yang ingin begini Bu, kira-kira eh, adakah upaya Bu yang bisa meningkatkan ya Bu ya, yang bisa meningkatkan atau bisa menumbuhkan atau bisa menggerakkan teman-teman saya ini Bu, terutama yang senior ini supaya mereka mau keluar dari zona nyamannya dan mau atau tergerak untuk mempelajari kurikulum merdeka, mau meningkatkan kompetensi diri seperti itu Bu. Baik Ibu. Jadi menurut Ibu mereka itu rekan-rekan sejawat Ibu itu kira-kira mengapa ataukah ada permasalahan apa yang memungkinkan atau yang membuat mereka itu merasa kurang tergerak akan menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka itu seperti apa ya Bu? Iya, ini Bu, mereka ini kan rata-rata guru senior ya Bu ya, di sekolah saya itu rata-rata guru senior. Nah, guru senior ini sudah lama berada di zona nyamannya Bu. Jadi mereka menganggap bahwa ya ya sebisanya aja menjalankan kurikulum mereka. Mereka tidak mau berusaha memperbaiki diri, mereka tidak sungkan, mohon maaf, mereka kurang bersemangat ya Bu ya untuk belajar, meningkatkan kompetensi diri. Padahal di kurikulum merdeka ini kan banyak paradigma-paradigma pendidikan yang baru yang harus diketahui oleh mereka ya Bu ya. Seperti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian disiplin positif, kemudian bagaimana mengatasi anak yang bermasalah di sekolah dengan segitiga restitusi ataupun yang lainnya Bu yang selama ini mungkin belum mereka ketahui Bu. Hmm, iya Bu, bagus sekali ya Bu. Padahal implementasian dari kurikulum merdeka itu dan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi dan yang lainnya seperti itu.
Iya, Bu. Kemudian sejauh ini langkah-langkah apa yang sudah Ibu ambil atau sudah Ibu terapkan untuk menggerakkan rekan-rekan sejawat Ibu? Ya, sejauh ini upaya yang saya lakukan, Bu, saya melalui MGMP Bahasa Inggris, Bu, saya berusaha mengajak rekan-rekan ya, Bu, ya, memberikan memberikan sedikit motivasi, Bu. Biasanya itu saya lakukan morning talk, Bu. Morning talk. Morning talk itu di pagi hari ya, Bu, ya, di pagi hari ketika kita sudah selesai sholat duha, kita sudah selesai kegiatan literasi, biasanya ada bapak ibu guru yang masih menunggu jam masuk ataupun belum ada jam masuk, kita ajak berbincang santai, kemudian di situ saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, Bu, yang terkait dengan kurikulum Merdeka ya. Seperti misalnya, Ibu sudah tahu belum tentang pembelajaran berdiferensiasi, atau apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kan di kurikulum Merdeka kan kita harus menggunakan ya, diantaranya kita harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari situ, dari obrolan morning talk itu, saya ingin membuat mereka tertarik dulu, membuat mereka nyaman dulu. Nah, setelah mereka tertarik, setelah mereka nyaman, baru saya masuk. Kemudian saya berinisiatif untuk, ayo kita belajar bersama-sama lewat PMM, atau kita mengadakan workshop kecil-kecilan, misalnya di grup MGMP sekolah ataupun komunitas belajar yang lain. Kemudian untuk yang guru-guru senior, saya juga memperhatikan sejauh ini, Bu, ya, upaya saya, Bu Widya, ya, saya memperhatikan komunitas dalam pengertian kelompok-kelompok mereka ya, Bu, ya, karena di tiap sekolah itu kan ada kelompok yang hobinya berbeda-beda ya, Bu, ya, ada Betul, kelompok Ibu. kuliner, kelompok ibu-ibu arisan, kelompok ibu-ibu yang senang senam, Bu. Nah, senam atau olahraga ya, Bu, ya. Kemudian kelompok ibu-ibu yang senang ke ini, Bu, hobi yang lain, misalnya kayak merajut dan sebagainya. Nah, saya berusaha masuk yang kuliner, saya ajak mereka kuliner, kemudian saya sambil masukin sedikit-sedikit, Bu, ayo dong, kapan nih kita belajar PMM atau kita belajar tentang kurikulum Merdeka, boleh deh tempatnya di rumah makan Amanah gitu. Nanti saya traktir atau bagaimana itu untuk yang kuliner. Untuk ibu-ibu yang hobinya senam atau hobinya olahraga, mungkin saya bisa masuk ke komunitas itu, saya ikut gabung dengan mereka. Kemudian saya juga mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang ringan ya, Bu, ya. Pada saat istirahat, selesai bersepeda atau selesai senam, saya ajak mereka berbincang sederhana, Bu, gimana nih, Bu, udah sampai mana nih Ibu menyelesaikan PMM-nya, atau sudah punya sertifikat belum nih, Bu, dari PMM. Nah, saya berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, tapi yang tidak membuat mereka tersinggung ya, Bu, ya, yang tidak secara langsung mengajak mereka, ayo belajar, ayo ini gitu. Jadi yang halus lah, Bu, ya, yang secara tidak langsung menggiring mereka. Nanti pinginnya saya ingin meningkatkan curiosity ya, Bu, ya, rasa keinginin tahuan mereka nih. Bu, kemarin ini loh, Bu, saya menulis praktek baik pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah saya masuk terpilih oleh Balai Besar Guru Penggerak. Ibu tertarik nggak? Atau Ibu sudah tahu belum tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kalau belum tahu, nanti saya share contoh praktik baiknya atau contoh RPP-nya. Terus kalau Ibu belum mengerti, Ibu belum mengerti nih RPP ini, ayo saya siap menjelaskan nih alurnya seperti apa. Kemudian, Bu, terkait dengan anak yang nakal ya, Bu, ya, anak yang bermasalah, saya juga kebetulan saya di pembina OSIS, jadi saya banyak berhubungan dengan Wakasa Kesiswaan, saya mencoba masuk di situ, Bu. Bu, gimana kalau misalnya kita sekarang menggunakan segitiga restitusi, Bu, harusnya apa sih, Bu, segitiga restitusi? Nah, itu kan biar mereka penasaran dulu. Nah, dulu, Bu, kalau Ibu ingin tahu segitiga restitusi, ayo nih, kapan kita mau belajar atau mau mengadakan diskusi kelompok, atau kapan nih komunitas belajar kita kumpul atau MGMP kita kumpul, Bu, kapan? Seperti itu, Bu.
Gimana Bu Widya? Wah, itu bagus sekali, Bu. Sangat bagus sekali rencana Ibu seperti itu. Oh, Kemudian ada hal lain atau rencana selanjutnya itu Ibu bagaimana? Untuk iya Bu. mencapai tujuan Ibu yang tadi untuk menggerakkan rekan-rekan sejawat. Nah Bu, rencana yang lainnya ini Bu, saya tuh inginnya kan di di sekolah kan ada kebetulan ada teman-teman guru honorer yang baru diangkat P3K nih Bu. Nah, baru Hmm. diangkat P3K atau juga ada teman-teman guru yang mohon maaf belum ikut PPG Daljab ya Bu ya, PPG dalam Betul, jabatan. Ibu. Iya, saya masuk di situ Bu. Kalau pingin lulus Pak, kalau pengen lulus PPG dalam jabatan atau pengen lulus itu Bu, nanti pengen kalau Ibu pengen jadi P3K yang sukses, Ibu harus banyak belajar Bu. Sekarang Ibu dapat sudah mau akan ya biar sudah mau menerima SKP 3K nih sebentar lagi. Nah, Ibu harus berbeda dong Bu. Kalau dulu Ibu sebagai honorer mungkin Ibu bisa saja cuek dan sebagainya. Ini sekarang sudah sebentar lagi Ibu akan dapat SKP 3K, seharusnya Ibu harus harus lebih baik lagi dari kompetensinya, dari semangatnya, dari motivasinya. Ayo Bu, semangat. Terus saya ngomong juga, gajinya gede loh Bu. Itu Bu, P3K gajinya gede loh Bu, lebih gaji pokoknya lebih besar daripada PNS malah Bu itu. Jadi saya ke situ sambil ajak bercanda Bu. Nah, dengan gaji yang besar ini tentu berimbas kepada tanggung jawab. Ya benar nggak Bu ya? Betul, Ibu. Yang tadi guru honorer gajinya kecil saja kita harus memberikan yang terbaik untuk siswa. Bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah sekarang Ibu sudah sebentar lagi sudah mau menerima SKP 3K. Nah Ibu harus lebih keren lagi Bu. Ayo Bu kita belajar bersama Bu. Saya siap membimbing nih tentang ini membuat apa aksi nyata di PMM supaya Ibu dapat sertifikat atau misalnya bagaimana menyusun eh, RPP ya Bu ya atau sekarang modul ajar ya Bu ya ininya dikenalnya ya Hmm. modul ajar atau gimana menyusun LK yang baik seperti itu ya Bu ya. Bagaimana Bu? Wah, itu sudah bagus sekali, Ibu. Dari menggerakkan rekan-rekan sejawat Ibu, kemudian mengajak yang baru masuk atau yang belum PPG seperti itu Ibu. Ibu Iya. rencananya sudah bagus sekali. Kemudian kapan Ibu akan melakukan rencana aksi tersebut? Nah itu Bu Widya rencananya Bu em, minggu depan Bu, minggu depan nih saya rencananya akan menghadap ke kepala sekolah Bu, akan menghadap ke kepala sekolah. Saya juga akan berkoordinasi dengan Wakasek Kurikulum. Apakah minggu depan itu bisa saya eh, meminta waktu untuk mengadakan IHT ataupun mengajak kalau misalnya IHT terlalu apa ya terlalu formal mungkin saya ingin meminta kepada Wakasek Kurikulum dan kepala sekolah untuk memberikan waktu kepada saya untuk berkumpul mengumpulkan teman-teman di komunitas belajar atau MGMP bahasa Inggris Bu. Seperti itu Bu. Rencananya minggu depan Bu. Wah, bagus sekali Bu. Kemudian apakah ada guru atau rekan sejawat yang bisa membantu untuk mewujudkan rencana Ibu? Oh, iya ada Bu, ada Bu, ada Bu. Saya baru ingat nih, terima kasih Bu Widya sudah mengingatkan. Ada teman beliau ini guru penggerak Bu. Beliau sudah guru penggerak, bukan C lagi ya Bu ya, bukan Udah calon G, guru penggerak lagi ya. udah GP Terus, ya Bu iya sekarang. sudah guru penggerak. Nah, nanti saya akan meminta bantuan beliau untuk membantu saya berkolaborasi dalam kegiatan ini Bu. Ya seperti itu rencana saya. Jadi saya juga kan bisa sekaligus sharing dan bisa juga sekaligus meminta saran dan masukan beliau karena beliau kan sudah guru penggerak Bu. Jadi saya nanti akan berkolaborasi dengan dia Bu. Bagaimana Bu? Bu? Wah, itu sangat bagus sekali Bu.
Di samping rekan Ibu itu sudah menjadi guru penggerak, berarti kan sudah banyak pengalamannya ya Bu ya. Iya, iya Bu. Kemudian dari obrolan kita kali ini, apa ya Bu yang dapat Ibu simpulkan? Duh Ibu, alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Tadi permasalahan di sekolah saya terkait bagaimana apa ya Bu, mengajak teman-teman yang senior ini Bu, bagaimana mengajak teman-teman yang senior yang mager-mager ini yang sudah lama di zona nyaman Bu, tidak mau menerima perubahan-perubahan. Padahal kan Bu, ada paradigma pendidikan yang baru yang harus mereka ketahui nih Bu, terutama terkait dengan kurikulum merdeka, filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian disiplin positif, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga segitiga restitusi ya Bu ya, itu Betul Ibu. saya sekarang merasa lega. Saya alhamdulillah dengan berbincang dengan Ibu Widya pada malam ini, saya insya Allah saya akan saya yakin bisa mengajak teman-teman saya Bu untuk mau bergerak, mau belajar Bu, mau belajar lagi Bu. Oke, baik Ibu, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu, dan rekan-rekan sejawat juga nantinya mau bergerak, kemudian mau aktif dan mau belajar dan belajar lagi, karena yang namanya sekarang ya Bu, apalagi dengan kemajuan teknologi seperti ini kan, apalagi di dunia pendidikan itu harus selalu mengikuti perkembangan teknologi ya Bu. Kemudian di mana kurikulum juga setiap beberapa tahun itu selalu berkembang atau berubah ya Bu. Jadi kita sebagai pendidik juga harus mau mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jangan walaupun ada guru senior atau apa, karena sudah merasa senior dan merasa banyak pengalaman, jadi itu tidak mau untuk berubah atau bergerak atau belajar lagi. Jadi mudah-mudahan nanti semuanya bisa mau bergerak dan bisa belajar lagi ya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak waktunya nih Bu Widya nih. Alhamdulillah saya setelah berbincang dengan Ibu Widya, saya lebih semangat lagi Bu besok mulai menyusun rencana-rencana sehingga minggu depan itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya, setelah saya berkoordinasi dengan Wakasek Kurikulum dan Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Sama-sama Ibu.